Saya dulu ya. Ijazah kita. Anjani, Sita Dewi, Jyoti, Nadia, Mutiara Prabda. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ini algoritma dan representasinya. Oke, sebelum saya membahas tentang tujuan pembelajaran, pertemuan sebelumnya kan kita belajar tentang prinsip berpikir komputasional yang ada dekomposisi, abstraksi, algoritma, dan juga pengenalan pola. Nah, khusus hari ini kita akan bahas tentang algoritmanya saja. Masih ada yang ingat apa itu algoritma? Oke, coba Mbak Nisa. Baik Kak, izin menjawab. Jadi algoritma merupakan memecahkan suatu permasalahan dengan per langkah. Ya. Kalau algoritma itu kita akan memecahkan masalah langkah per langkah. Nah, itu algoritma. Nah, di dalam algoritma itu ada namanya flowchart dan juga ada namanya pseudocode. Jadi, langkah per langkah itu kan kita gambarkan menggunakan sebuah diagram. Nah, contohnya kalau algoritma kalian kan sudah memilih kelas ya di kelas 11 ya? Sudah. Algoritma memilih paket kelas 11. Yang pertama, apa yang dilakukan sebelum kalian memilih paket? Apa yang dilakukan? Benar. Memikirkan. Kalian dasar pemilihan paket itu apa? Minat dan bakat. Kemudian simbol. Sebelum saya lanjut, saya akan bahas dulu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama itu ada di sana. Kalian bisa baca sendiri di sana. Yang pertama adalah kalian harus bisa menjelaskan tentang pengertian flowchart atau diagram alir. Yang kedua, itu kalian bisa menyebutkan simbol-simbol dalam flowchart. Karena nanti ada banyak simbolnya. Dan yang terakhir adalah kalian bisa menggambar flowchartnya. Itu tujuan. Oke, ini materinya. Oke, materi algoritma dan representasinya seperti yang tadi temannya bilang, kalau algoritma itu adalah suatu pemecahan masalah dengan langkah per langkah. Nah, tadi saya sudah bilang juga untuk algoritma itu nanti dipecahkan menggunakan flowchart dan juga pseudocode. Kalau ini gambar, ini menggunakan teks. Itu intinya. Lanjutannya ini. Kalau flowchart kita akan menggunakan simbol untuk memecahkan sebuah masalah. Ini gambarnya. Kalau yang pertama itu namanya adalah garis alir. Kalau yang kedua itu namanya adalah terminator. Gambarnya adalah itu bisa dikatakan oval, tapi bukan oval. Ini ujungnya itu dia seperti ini, kemudian ini dia lurus. Kalau oval kan ini, gitu. Kalau saya nyebutnya rounded rectangle karena dia segi panjang, tapi ujung-ujungnya itu tidak lancip. Dia melengkung. Itu terminator harus ada di awal sama akhir program. Kalau yang persegi panjang itu bisa dikatakan sebagai proses. Itu bisa menghitung atau suatu langkah. Seperti itu contohnya. Memikirkan, konsul itu adalah langkah. Kalau yang mengisi itu adalah ini nanti input. Kemudian ada keputusan. Nah, keputusan ini pasti ada ya atau tidak. Contohnya. Nah, untuk materi hari ini nanti kalian bisa login ke e-learning masing-masing. Kemudian seperti biasa kalian bisa cari di kursus informatika. Kemudian nanti pilih materinya yaitu algoritma yang paling bawah. Nanti di sini ada materi. Materinya ini. Itu berupa simbol dan berupa contoh kasusnya. Nah, sekarang
Riza ingin membeli sebuah celengan koin yang berbentuk tabung, namun Riza bingung menentukan ukuran yang diinginkan. Maka dari itu Riza harus mengetahui dulu banyak koin yang dapat ditampung dalam tabung tersebut atau dalam celengan tersebut. Nah, caranya untuk menghitung berapa koin yang ditampung dalam celengan tersebut yaitu dengan cara menghitung volume tabungnya. Nah, sekarang sesuai dengan materi ini kalian analisa dulu masalahnya, kemudian kalian ketahui dulu apa kira-kira yang diperlukan dalam permasalahan ini. Itu luas dan volume tabungnya. Sampai di sana ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak saya akan bentuk kelompok ya, satu kelompok 2 orang aja. Oke, ini saya pilih pertama sekarang 8 dulu. 8. Oke, Ririn nomor berapa? 11. Ya, Pak. Ya, Pak, nomor berapa? Nomor 3. Mutiara, berapa? Nomor berapa? 2. Puspa, nomor berapa? 1. Natia. Mana Natia? Natia nomor berapa? 7. Dewi, nomor berapa? Oke, karena ini kelompoknya sudah semua terbentuk, sekarang kalian bisa cari kelompoknya masing-masing. Karena di sini jumlahnya ganjil, maka ada yang satu kelompoknya bertiga. Maka cari kelompoknya. Dulu langkah pertamanya itu apa yang kalian lakukan. Misalkan dari masalah ini kalian analisa dulu kira-kira untuk membuat programnya diperlukan data apa saja. Kedua, baru kalian gambar flowchartnya. Ketiga, baru nanti kalian jelaskan langkah pertama dalam proses itu apa sampai langkah terakhir.
Nah, ini adalah contoh dari penggunaan lingkaran. Dia ada dua flowchart yang satu pemecahan, ya ibaratnya satu flowchart, tapi dibagi jadi dua. Diakhiri dengan lingkaran dan dimulai dengan lingkaran lagi. Bukan oval ya, tapi lingkaran. Kemudian yang berikutnya adalah kita cari dulu luas alasnya dengan rumus Pi seperti yang tadi dikoreksi oleh Nadia. Karena di sini tulisnya Pi, di sini tulisnya Pi. Kalau di sini pakai simbol, di sini pakai simbol. Kemudian yang terakhir adalah menghitung volume tabung dengan didapatkan dari rumus luas alas dikali tinggi. Nah, satu lagi yang kurang adalah dari soal ini. Kan ujungnya kita harus menghitung luas dan volume. Sini guys, sedikit aja. Prim apa? Luas tulisannya luas alas. Jadi kesimpulannya adalah siapa yang bisa? Oke, coba Ayu nih. Jadi algoritma itu merupakan masalah yang diselesaikan dengan beberapa langkah. Sesuai dengan penjelasan yang sudah di PowerPoint juga ada 8 buah flowchart yang dimana itu akan digunakan sebagai simbol untuk memecahkan permasalahan tersebut gitu. Jadi ada terminator, berbentuk lingkaran, detektifnya seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh kelompok kami. Jadi sejauh ini sudah mengerti dan para teman-teman juga mengerti. Dan itu aja Pak. Oke. Ya, itu ya. Intinya kesimpulan dari hari ini adalah kita gunakan flowchart untuk memecahkan masalah yang langkah per langkah. Oke, ini ya. Kemudian silakan dicari bagian formatif flowchart, kemudian silakan kalau kalian attempt ya. Silakan di attempt.